Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa tanggal 30 Juni tahun 2020. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19. Kita mempersiapkan pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayat 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, oleh karena kasih karunia-Mu yang senantiasa kami alami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan memberikan kami lagi kesempatan untuk mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kiranya hikmat yang dari Tuhan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayat 19. Firman Tuhan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Mengorbankan harta yang berharga. Umpemalaran eanan manduk yangga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu kisah nyata di mana satu keluarga kedatangan beberapa orang tamu yang saat itu akan bermalam di rumah mereka. Keluarga tersebut ingin menyediakan makanan yang dianggap spesial bagi tamunya. Namun mereka hanya punya induk ayam dengan anak-anak yang masih kecil. Keluarga tersebut merelakan induk ayam dipotong untuk menjadi menu malam itu. Keesokan paginya, tamu terbangun karena suara anak ayam yang berisik yang sementara diberi makan oleh seorang anak di rumah itu. Seorang tamu bertanya kepada anak itu, "Kenapa ayamnya berisik, Nak? Mana induknya?" Jawab anak itu yang dimakan tadi malam. Abraham
berhadapan dengan pengorbanan yang jauh melebihi apa yang dikorbankan keluarga dalam kisah di atas. Sebagaimana perenungan kita kemarin bahwa Abraham itu orangnya taat pada perintah Tuhan. Bacaan hari ini membuktikan itu semua. Ia rela kehilangan harta yang berharga karena ketaatannya kepada Tuhan. Kita sudah baca tadi dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Namun karena kesungguhan dan ketaatannya itu, apa yang dianggap akan hilang selamanya, ternyata justru mendatangkan berkat. Ketulusannya dipandang baik oleh Tuhan, hingga ditambahkan kepadanya apa yang belum dimiliki sebelumnya. Di dalam ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara yang terkasih, mengorbankan sesuatu yang berharga dalam kondisi sulit, namun jika dilakukan dengan tulus, pasti membuahkan kebaikan. Kita belajar dari kisah Abraham ini. Ia tidak terpaksa, namun dengan tulus ia menyerahkan harta yang berharga. Di dalam pelayanan, persekutuan, dan dalam melakukan tanggung jawab, terkadang kita juga harus berkorban. Karena itu, lakukanlah dan berikanlah pengorbanan itu dengan hati yang tulus. Maka pasti Tuhan memberikan yang jauh lebih baik. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan yang sudah kita renungkan, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih firman-Mu pada saat ini Tuhan, kembali menyapa dan mengingatkan kami untuk tetap setia di dalam setiap tanggung jawab, pelayanan, persekutuan yang Tuhan embankan kepada kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, dengan tulus dan setia, kami mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menjalankan semuanya itu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.